down, I know you got me, baby. Halo semuanya, nama saya Fadil Ray Kurniawan dari D3 Akuntansi dengan NIM 241035. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi perpajakan tentang konsep dan prinsip perpajakan. Definisi dan konsep perpajakan. Yang pertama, definisi perpajakan. Perpajakan secara umum dapat diidentifikasikan sebagai kewajiban yang dikenakan kepada individu atau entitas untuk membayar sejumlah uang kepada pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku. Kewajiban ini biasanya dihitung berdasarkan pendapatan, kekayaan, atau transaksi yang dilakukan oleh individu atau sebuah perusahaan. Pajak merupakan kontribusi yang bersifat maksa dan tidak dapat dipungut kembali, yang berarti bahwa individu atau entitas yang dikenakan pajak tidak dapat mengharapkan imbalan langsung dari pembayar pajak mereka. Meski demikian, pajak berfungsi untuk mendukung berbagai layanan publik yang memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Definisi perpajakan menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah Born and Zold tahun 2020 mendefinisikan perpajakan sebagai sistem pemungutan dana yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan mendanai aktivitas negara, baik untuk kebutuhan domestik maupun internasional. Menurut mereka, perpajakan tidak hanya sekedar pemungutan dana, tetapi juga instrumen kebijakan yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dan perilaku masyarakat. Dan yang kedua, ada dari James dan Ellie tahun 2021 dalam artikel mereka di Journal of Public Economics menjelaskan perpajakan sebagai proses pemungutan kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan aturan yang ditetapkan untuk mendanai pengeluaran negara. Mereka menekankan bahwa perpajakan adalah bentuk kontribusi masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam menyediakan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Yang ketiga, ada dari Owens dan Ball 2019 mengartikan perpajakan sebagai mekanisme pengumpulan dana yang dilakukan secara teratur oleh negara berdasarkan undang-undang untuk mendukung berbagai program publik. Dalam pandangan mereka, perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan dana, tetapi juga sebagai alat mendistribusikan kekayaan dan memperkuat keadilan sosial. Selanjutnya, nomor 4 dari Lohman dan Lee Jun tahun 2022 mendefinisikan perpajakan sebagai sistem di mana pemerintah mengumpulkan dana dari individu dan entitas bisnis berdasarkan kemampuan mereka untuk membayar dan menggunakannya untuk kepentingan publik. Mereka menyoroti pentingnya kesederhanaan dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi biaya administrasi. Nomor 5 ada dari Schneider dan Beer tahun 2023 dalam buku mereka Tax
Policy and Administration mendefinisikan perpajakan sebagai instrumen ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mendanai aktivitas publik dan mengarah perilaku ekonomi masyarakat. Menurut mereka, perpajakan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan ekonomi, mulai dari investasi, konsumsi, hingga keputusan tenaga kerja. Selain itu, perpajakan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi dampak negatif dari eksternalitas seperti polusi melalui pajak lingkungan. Selanjutnya, konsep perpajakan. Beberapa konsep tersebut antara lain: yang pertama, keadilan pajak. Keadilan adalah salah satu prinsip fundamental dalam perpajakan. Keadilan pajak dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Yang kedua, keadilan horizontal berarti bahwa individu atau entitas yang memiliki kemampuan ekonomi yang sama harus membayar pajak yang sama. Yang ketiga, keadilan vertikal menuntut agar individu atau entitas dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi membayar pajak yang lebih tinggi. Yang keempat, kepastian hukum. Wajib pajak harus mengetahui kewajiban pajak mereka dan bagaimana pajak tersebut dihitung. Kepastian hukum membantu menciptakan lingkungan yang stabil bagi bisnis dan individu, serta mendorong kepatuhan pajak. Yang kelima, kemudahan administrasi. Prinsip ini mengacu pada kemudahan yang terkait dengan pemungutan pajak dan pelaporan pajak. Hal ini termasuk penyederhanaan prosedur pengisian dan pelaporan pajak serta penggunaan teknologi untuk memfasilitasi proses tersebut. Yang keenam adalah efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi dalam perpajakan merujuk pada kemampuan sistem perpajakan untuk mengumpulkan pendapatan tanpa mengganggu keputusan ekonomi yang diambil oleh individu atau entitas. Dan yang terakhir, transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip penting dalam pengelolaan perpajakan. Wajib pajak berhak mengetahui bagaimana pajak mereka digunakan oleh pemerintah, dan pemerintah harus bertanggung jawab penggunaan dana publik tersebut. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Pajak dapat diklarifikasikan menjadi dua kategori utama. Yang pertama, pajak langsung, dan yang kedua, pajak tidak langsung. Lanjut tentang sistem perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Pajak dan dipantau oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Pajak yang berlaku di Indonesia meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta pajak lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis pajak. Reformasi tersebut mencakup penerapan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, meningkatkan fasilitas pelaporan pajak, serta program-program edukasi perpajakan bagi masyarakat. Upaya ini diharapkan
dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perpajakan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak.